Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut sebenarnya kita boleh paham bahwa Ustadz Abdul Somad tidak mengerti tentang Alkitab. Dia mengatakan bahwa Injil itu terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan kitabnya Paulus atau 12 kitab Paulus. Padahal dalam pengkanonisasi Alkitab sendiri, Injil itu hanya terdiri dari 4 kitab saja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, untuk lebih lengkapnya dan sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di cuplikan videonya tadi. Dan di sana dia mengatakan bahwa Injil itu terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan 12 kitabnya Paulus. Padahal itu salah, saudara dalam Tuhan. Dalam pengkanonisasi Alkitab sendiri, Injil itu hanya terdiri dari 4 kitab saja, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, ya. Selain itu tidak disebut dengan kitab Injil, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, di sini kita boleh paham bahwa sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini ya tidak paham tentang Alkitab. Jangankan paham isinya, ya, pembagian daripada kitab-kitab di dalam Alkitab saja tidak mengerti sama sekali, ya. Buktinya dia ngawur ketika dia menceritakan pembagian daripada kitab Injil itu sendiri. Masa dia katakan bahwa 12 kitab Paulus itu merupakan Injil? Itu bukan Injil, saudaraku dalam Tuhan, ya. Tetapi itu merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus atau surat Paulus ke berbagai daerah, ya, misalnya surat Paulus ke Roma, ya, dan ke tempat lainnya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, alangkah lebih baiknya ketika Ustadz Abdul Somad tidak paham dengan kitab orang lain, ya, yaitu Alkitab, ya, dia tidak bicara tentang Alkitab itu sendiri, dia tidak bicara tentang Injil di dalam Kristen. Harusnya dia fokus membahas Al-Qur'annya. Harusnya dia fokus membahas agamanya saja gitu loh. Saya rasa itu lebih memberkati ya daripada dia membahas Alkitab tapi salah, ya, ngawur gitu loh. Ya, tidak sesuai, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini sebenarnya kita bisa paham sedikit banyaknya bahwa sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini, ya, bisa dibilang tidak mengerti Alkitab. Ya, wajar saja, dia kan seorang muslim, dia seorang ustadz, ya, yang dia pelajari ketika dia belajar pastinya tentang agamanya dia, tentang ilmu di agamanya dia, tentang kitabnya dia, yaitu Al-Qur'an, ya. Jadi wajar saja kalau dia salah, ya,
menyebut kitab Injil itu, dia menambahkan kitab Injil itu dengan kitabnya Paulus. Itu tidak benar, saudara Tuhan. Sekali lagi, kitab Injil itu hanya terdiri dari 4 kitab saja, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang lain itu tidak disebut Injil. Begitulah pengkanonisasi kitab di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, alangkah lebih baiknya ketika Ustadz Abdul Somad bicara, dia fokus membicarakan agamanya saja. Dia fokus membicarakan iman di agamanya saja gitu loh. Saya rasa itu lebih memberkati daripada dia membahas kitab agama orang lain tapi salah gitu loh. Ya, beberapa tahun lalu dia berkata bahwa dia di atas salib ada jin kafir, itu ucapannya itu sangat viral ya. Jadi dia tidak mengerti makna salib, dia tidak paham tentang salib, tetapi dia bicara salib dan ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya ngawur dan tidak sesuai, saudara dalam Tuhan. Jadi sekali lagi harapan kita, semoga di kemudian hari Ustadz Abdul Somad ini fokus membahas agamanya saja, fokus membahas kitabnya dia saja gitu loh kepada umat, supaya apa yang dia sampaikan menjadi berkat dan tidak menyesatkan ya. Kalau apa yang dia katakan di video tadi tentang Injil itu lebih dari 4 kitab, saya katakan itu salah dan keliru, saudara dalam Tuhan, dan itu bisa menyesatkan pendengarnya gitu loh ya. Apalagi dia berceramah di depan jamaah masjid, itu kasihan juga dengan jamaah ya. Bisa saja percaya begitu saja dengan Ustadz Abdul Somad, padahal apa yang dia katakan belum tentu benar juga ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, saya rasa lebih memberkati kalau Ustadz Abdul Somad bicara tentang agamanya saja, tentang akidah di agamanya, tentang isi daripada Al-Qur'annya. Saya rasa itu lebih tepat ya, karena dia seorang ustadz ya, dia seorang pemimpin agama di Islam gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya ketika dia bicara tentang Al-Qur'annya saja gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi harapan kita buat Ustadz Abdul Somad, bicaralah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan apa yang kamu yakini di dalam kitabmu, tanpa harus membicarakan kitab agama orang lain, misalnya Kristen, tanpa harus membahas Alkitab gitu loh ya, supaya pembahasannya fokus, tidak ngawur, tidak keliru gitu loh. Ini saran kita buat Ustadz Abdul Somad, dan juga silahkan berikan tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya melalui video ini juga banyak orang yang semakin paham tentang kitab Injil di dalam Alkitab, bahwa Injil itu hanya terdiri dari 4 kitab saja. Sekali lagi saya sebutkan ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang lain itu tidak disebut dengan kitab Injil ya. Nah, saudara Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.